Assalamualaikum. Kali ini kita belajar lagi satu resepi yang paling saya suka juga, yang baru saya belajar hari ini, baru saya mau buat hari ini, yang nama dia, kalau saya panggil keropok India, tapi nama dia kadang-kadang orang panggil, macam laki saya panggil, dia panggil keripik bawang. Kalau yang setelah macam yang saya belajar itu, yang saya dapat resep dia itu, dia panggil cuping gajah ataupun telinga gajah. Jadi apapun nama dia, yang penting ini resep ini makanan saya suka. Saya dapatin resep, wah saya sangat bahagia. Jadi oke kawan-kawan, inilah bahan-bahannya. Sekarang saya perkenalkan 300 gram tepung gandum, sedikit vanila, sepatutnya guna serbuk tapi ini aja yang saya ada. 7 sudu makan gula halus, saya tidak gula halus juga, jadi saya guna yang gula yang kasar aja lah. Lepas itu 2 sudu margarin, 1 sudu koko, 1 biji telur, sedikit garam, air sekali 100 ml santan. Santan tuh terpulang kamu fresh kah, yang kotak kah, suka hati kamu. Sekarang kita pergi cara-cara mengadun pula. Oke, mula-mula sekali kita masukkan telur. Oke, ini dia punya telur. Lepas itu masukkan dia punya vanila. Kalau ada serbuk vanila lagi bagus Oke, gula kita masukkan sekali. Lepas itu kita gaul dia sampai sebati, sampai nampak berkilat, bersinar bak rembulan. Kacau saja sampai tangan pun rasa tegap begitu. Masukkan margarin. Pasti kita kacau juga seperti biasa sampai berkilat juga. Kali ini bukan rembulan, kali ini macam era fazira. Boleh sebut kita era fazira. Macam sapa-sapa lah berkilat yang wajah dia bersinar itu. Oke, masukkan tepung lagi, kita gaul lagi, kasih sebati itu semua bahan. Oke, lepas itu kita gaul guna tangan. Sudah kita gaul guna yang sudip tadi. Alamak, terlupa pula letak garam. Sepatutnya garam ini kita letak di bagian yang udah sama-sama telur tadi. Terlupa. Beginilah ini kalau baru belajar kan. Resep ini saya baru ini hari saya belajar, dan baru ini hari saya mau buat. So kita sama-sama belajar, mana tahu jadi perniagaan kita akan datang. So sekarang kita masukkan santan pula. Ini santan sikit-sikit aja masuk, jangan terlalu banyak, takut dia licak. Memang dia punya resepi asal 100 ml, tapi letak sikit-sikit, ikut keperluan lah sebenarnya. Oke, begini kita punya dough. Walaupun belum selesai lagi, masih lagi menekan sana menekan sini. Beginilah kalau kita letak sikit-sikit kan. So kita boleh kawal dia punya kelembekan itu, dia punya dough. Kita ambil dari tepi, ambil dari bawah, ambil dari kiri, ambil dari kanan, tekan pergi tengah. Sebenarnya suka hati kamu macam mana cara untuk kamu mau kasih bising di luar. Macam mana cara kamu untuk membuat ini, kalau mau tekan mana macam mana. Sorry lah bising di luar. Bagi siapa yang mau berniaga, ini tengok nih santan masih lagi ada, dia punya baki, dia punya sisa-sisa, jadi kita boleh buat adun yang satu lagi, bikin campur yang kasih basa-basa yang serbuk koko.
Tadi kan kita ada serbuk koko, jadi kita boleh guna untuk santan untuk kasih basah dia. Oke, lagi kita kasih teruskan adun. Saya sambung lagi cerita tadi. Kalau siapa yang berniaga, saya sharekan inilah. Dia mudah dipahami, lepas tuh dia punya bahan-bahan murah, boleh dapat banyak. Bolehlah siapa yang berniaga online tuh, berniaga kerepek, berniaga kue raya itu, boleh ini ada untung dia. Oke, kita punya 2 macam sudah siap, cantik sudah. Oke, kita bagi kepada 2 bagian, sebab yang satu kita letak yang warna koko tadi, dia akan menjadi warna coklat nanti. Yang satu tuh warna asam. So ini serbuk koko yang tadi kita campur dengan santan, lebihan santan tadi. Kalau kamu yang masa mengadun kamu tiada lebihan santan, kamu boleh guna air biasa. Sebab ini saya mau kasih jimat mah santan sayang, jadi saya kasih masuk sedikit saja, kamu letak, jangan terlalu banyak. Jadi dia terbasa, jadi dia melekit sudah nampak lembab itu, macam rasa-rasa lembab itu coklat. Begitu berkilat. Sebab kamu banyak kan, nanti kita campur dough jadi lembek kalau kita punya dough. Macam sudah ready, lepas itu kasih lubang di tengah dough, kita masukkan coklat. Begitu. Comot pula punya tangan mah. Oke, yang penting bersih itu tangan, sudah kena cuci sebelum mengadun. Oke, sekarang kita mau kasih ulik dia balik, mau kasih ulik dia sampai jadi coklat, sampai itu yang warna asal tuh jadi warna coklat. Cara dia sama juga lah macam yang tadi. Ini saya kasih tunjuk saja cara menguli masa orang yang tidak pandai menguli. Mana tahu ada orang yang tidak pandai menguli, jadi ulik dia ambil dari tepi kah, dari bawah kah, dari kanan kah, kamu tekan pergi tengah, tekan pergi tengah. Kalau adalah yang tidak pandai. Manalah tahu ada yang tidak pandai kan, tidak pandai cara ulik. Ini bikin tegap ini. Kalau macam kita lama sudah tidak senaman, kan lama sudah terkurungkan. Macam yang belum lagi kesempatan, siap sudah boleh tegap tangan ini. Kalau menguli udah kerja. Cantik. Siap sudah. Oke, itu yang doa asal. Sekarang kita ke step yang seterusnya. Jam. Oke, sekarang step menggulung. Siapa yang tidak macam penggulung tadi itu macam kayu tuh, tidak apa, kita guna gelas aja. Macam saya pun selesai guna gelas. Begini dia punya step A. Di bawah dough tuh plastik, di atas dough pun plastik. Jadi kasih lenyak begini. Cara melenyak dia kamu punya suka hati lah, melenyak dia macam mana, memanjang kah, melebar kah, mengapakah. Jadi cara saya ada beginilah. Jadi yang penting dia nipis. Oke, begini. Bagi yang berniaga tuh mungkin boleh tiru sedikit-sedikit lah nih step, ataupun ada lagi yang step yang lagi bagus dari kamu, nanti kamu share di bawah di tempat komen. Jadi kita boleh belajar lah, terutama yang berniaga tuh kita boleh kongsi kita punya ilmu di bawah. Jadi kamu komen jadi bawah kalau macam ada step lagi yang bagus dari ini. Sebab saya baru belajar juga, saya suka tengok-tengok, jadi makanan ini pun saya suka, jadi ada orang share, bersyukur lah, boleh tahu juga apa yang membeli. Sekarang kita lenyak pula yang warna coklat. Step dia sama, di bawah itu plastik, di atas tuh plastik juga. Kamu gunalah plastik apa kamu suka. Itu terpulang kita lenyak. Jadi ini coklat kita mesti lenyak ikut bentuk yang tadi, yang warna asal, sebab kita mau bagi dia tindih. Oke, sudah selesai kita kasih rata. Lepas itu kita letaklah warna asal dia di bawah. Lepas itu yang coklat tuh kita tindihkan di atas. Lepas itu kita kemaskan di tepi-tepi dia. Supaya tekan-tekan, kasih kemas dia. Begini. Jangan lupa tekan-tekan, nanti senanglah menggoreng tidak terpisah.
Lepas itu kita kasih gulung dia, begitu. Step ini senang, ini kerupuk pun senang sebenarnya, senang dan sedap, dan bahan-bahan pun murah, sesuai lah yang mau berniaga itu. Lagipun ini bukan hari raya pun boleh makan yang ini. So kalau mahir sudah save budget sedikit mau beli. Tara, siap. Oh, ini warna coklat. Step dia di bawah coklat, di atas itu kita tindikan warna asal. Jadi baru kita gulung jadilah warna begini. Sekarang masa untuk kita letak dalam peti ais dalam masa 1 jam. Oke, selepas 1 jam kita potong 2. Tapi ikut kamu lah mau potong macam mana. Tidak potong kah boleh juga. Di dalam dia begitu ada lingkaran-lingkaran. Sekarang bolehlah kita iris-iris. Saya iris yang coklat dulu begitu. Iris nipis aja, tapi macam saya tebal pula saya buat. Tapi kamu yang berniaga tuh kena iris nipis-nipis lah supaya banyak untung. Macam nih. Saya belum mahir lagi Pak, baru belajar. Sebab saya suka ini makan. Ada orang cakap nama dia kerupuk bawang, ada orang cakap nama dia telinga gajah, tapi saya lebih kenal dia nama dia kerupuk India. Itu saya kasih nama sendiri mah. Saya pun tidak pasti apa nama dia, tapi memang saya suka makan. Syukurlah siapa yang bagi resep itu. Begini cantik kan dia punya gambar, dia punya apa tuh, dia punya bentuk cantik macam siput babi pun ada juga saya rasa kalau dikasih berdiri. Apapun nama dia kasih, kalau ada yang tahu nama sebenar dia bolehlah komen di bawah, jadi kita tahu lah apa nama dia. Jadi bersenang lah orang yang berniaga itu mau kasih nama dia punya produk apa. Oke, lepas itu kita susun begini, susun begitu. Lepas itu kita letak plastik di atas di bawah, lepas itu kita lenyek begini. Oke, ini dialah yang kita lenyek tadi. Cantik kan nampak dia, tapi yang rosak-rosak itu yang macam contoh dia yang begini. Ini yang saya tarik kasar. Selepas lenyek, lepas itu saya mau kasih keluar dari itu plastik, saya tarik dia kasar. Jadi jadilah begini. Jadi tips dia kena lemah lembut, mau kasih bisa di dalam plastik. Oke, sekarang masa untuk menggoreng. Pastikan minyak panas. Api sederhana. Jangan terlampau kacau macam saya. Letak saja biar dia timbul sendiri. Macam tadi gatal tangan. Lepas itu boleh letak banyak-banyak sebenarnya. Ini saya pegang handphone lagi mau masuk susah. Tara, siap. Inilah saya punya kerupuk idaman. Aduh, paling kesukaan ini. Akhirnya pandai sudah buat. Yang ini saya tidak lenyek. Lepas itu saya goreng jadi pecah begini. Jadi tips dia, kamu mesti ikut dia punya step. Jangan macam saya main cepat aja. Yang ini pula saya sudah tahu tidak kalau goreng terpisahkan kalau tidak lenyek. Jadi saya guna tangan. Lepas saya sudah lenyek guna tangan, saya kasih masuk dalam minyak. Jadi cantik juga lah, boleh tahan. Yang ini yang kena lenyek begini. Yang ini bukan hangus. Yang ini memanglah kalau begini ini masak sebenarnya. Tapi walaupun putih saya yang separuh tuh saya angkat aja, janji saya rasa masak. Jadi yang lubang-lubang tuh yang saya ambil dari plastik, lepas lenyek saya kasar.